dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti konseling hari ini. Perkenalkan, nama saya Ramizah Arkitek Andriza. Saya di sini sebagai mahasiswa psikologi Unibos dan saya sebagai konselor kakak untuk di sesi konseling di siang hari ini. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, saya ingin tahu apa yang menurut kakak datang ke sini. Saya datang di sini untuk Oke, berarti kakak bingung ya dengan pilihan karir untuk saat ini. kalau dalam artian itu sih Oke, baik. Saya ingin jelaskan sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pertemuan kita hari ini. Sesi konseling ini bertujuan untuk membantu saudara kakak mengeksplorasi diri dan memahami apa yang sedang menjadi kebingungan terkait pilihan karir, serta bersama-sama mencari alternatif yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah karir di masa depan. Baik, perlu saya sampaikan bahwa konseling bukan tempat bagi saya untuk menentukan pilihan karir kakak, tapi sebaliknya saya akan membantu mengenali potensi, minat, nilai, dan kemampuan dari berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan karir, sehingga nantinya saudara kakak dapat mengambil keputusan secara mandiri dan yakin. Dan saya ingin juga menyampaikan bahwa semua yang kakak ceritakan selama sesi konseling ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan proses konseling serta praktikum akademik. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam sesi konseling ini. Saya berharap kakak dapat menceritakan pengalaman, pemikiran, maupun perasaan yang merasakan secara jujur dan apa adanya. Semakin terbuka kakak menceritakan dan sampaikan, semakin mudah bagi kita untuk memahami situasi yang sedang kakak alami. Dan saya ingin menyampaikan juga selama proses konseling berlangsung, saya mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi. Apabila ada pertanyaan yang membuat kakak kebingungan, kakak berhak menyampaikan bahwa saya belum siap untuk menjawabnya. Sebaliknya juga jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan mengenai proses konseling ini, kakak juga dipersilakan untuk menyampaikan kapan saja. Oke. Dan saya juga sangat memahami bahwa semester 2 ya tadi. Ya, semester 2. Oke, di semester 2 tadi seringkali menjadi masa di mana mahasiswa mulai memikirkan masa depan. Tidak sedikit mahasiswa yang mulai bertanya-tanya mengenai pekerjaan dan ingin ditekun setelah lulus, apakah jurusan yang dipilih sesuai dengan minat, dan apakah memiliki kemampuan untuk yang cukup atau bahkan merasa bingung karena memiliki banyak pilihan tetapi belum yakin menentukan salah satunya. Kondisi seperti itu merupakan hal yang cukup biasanya dialami oleh semua mahasiswa, sehingga kakak tidak perlu merasa khawatir apabila saat ini merasa masih ragu atau bingung. Oke, baik. Sebelum kita mulai membahas lebih jauh mengenai kebingungan yang sedang kakak alami, saya ingin mengenal kakak terlebih dahulu. Silahkan ceritakan sedikit tentang kakak, seperti nama panggilan yang nyaman digunakan selama sesi konseling ini berlangsung, atau program studi yang sedang ditempuh, aktivitas yang sedang dialami, atau serta bagaimana perasaan kakak hari ini. Setelah itu, saya ingin mendengar apa yang membuat kakak memutuskan mengikuti sesi konseling ini selain kebingungan memilih jurusan yang menurut kakak, atau apa yang membuat kakak merasa bingung dalam menentukan pilihan karir kakak saat ini. Silakan ceritakan dari awal. Saya akan mendengar semuanya bersama. Oke, baik. Nama saya Arif. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Banyak pada jurusan, dan jurusan saya awalnya itu adalah televisi. Televisi akan ceritakan apa yang kita lakukan. Saya di semester 2 ini saya merasa kayak masih bingung untuk memikirkan karir saya ke depannya. Saya merasa kayak belum ada fokus pada satu titik apa yang akan saya lakukan pada ke depannya.
seperti saat ini saya itu ngerasa kayak mulai pindah lah ke jurusan lain. Saya merasa pada jurusan ini mungkin bukan fisikku yang masih kurang di pengetahuanku dalam jurusan sekarang. Oh, oke. Merasa kurang cocok ya sama jurusan yang sekarang lagi ditempuh. Kalau boleh saya tahu, kira-kira jurusan apa yang kakak jurusan apa yang kakak ingin pindah? Jurusan apa kakak ingin pindah? Jurusan sih yang mau saya pilih pada tahun ini itu jurusan akuntansi. Oke. Kalau boleh tahu di jurusan akuntansi itu kakak minat ya? Atau mungkin punya pengalaman atau apa gitu? Yang pertama itu ini pengalaman pas saya makan masuk mapel kuliah itu pelajaran ekonomi. Nah, terus yang kedua itu karena pilihannya mau ke situ kan jurusan yang kemarin kan kayak bukan dibilang terpaksa, kayak itu udah jalan terakhir pada tahun lalu dari mulai. Jadi sekarang saya mau coba pulang dengan awal dengan rasa yang berbeda dengan jurusan yang berbeda. Sangat cocok ya karena punya pengalaman di waktu SMA. Atau mungkin kakak punya seperti kayak keluarga mungkin yang berada di jurusan akuntansi yang mungkin kakak lebih tertarik lagi untuk menjalani jurusan. Keluarga sih banyak kan. Suami saya ada 3 atau 4 di jurusan akuntansi. Terus bapak saya juga seorang akuntan. Oh, dosen. Iya, dosen dan kerja di kantor akuntan publik. Oh, jadi mungkin dari beliau juga merekomendasikan jurusan akuntansi. Iya, kan tahun lalu kan saya kuliahnya teknisi. Terus bapak saya itu bilang nggak usah, tapi kan saya mau coba dulu itu kan antara pilihan terakhir dan di situ khususnya. Nah, terus pada tahun ini saya coba bicara lagi sama bapakku, bapak mau coba pindah lagi. Terus ya masih komunikasi karena dia bilang bagus itu, karena saya untuk kalau ada apa-apa kita tahu tugas atau apa yang kita tahu kan lebih gampang gitu. Hanya lakukan satu profesi. Oke, baik. Ada pengaruh dari keluarga juga ya untuk memilih jurusan itu. Jadi kak kakak sangat semangat untuk memilih jurusan akuntansi. Oke. Tapi kalau boleh saya tahu juga, bagaimana pengalaman kakak setelah menjalani perkuliahan sejauh jurusan sebelumnya? Pengalamanku itu selalu hubungan sih saya suka kan, apalagi teman-temannya kan. Saya kemarin mau daftar yang bulan itu kayak bimbang sedikit, dengan teman-teman lama atau pindah. Nah itu kalau juga enak lah, kenal masih atau juga nanti kalau pindah baru apakah mungkin saya teman yang lama. Kalau soal pelajaran tugas-tugas dan praktikum itu saya bikin kendala sedikit tentang praktikumnya itu kan saya masih apa dalam praktikumnya itu pasti membongkar. Iya. Nah, saya bisa membongkar, tapi kan kalau libur dengan waktu pasti akan langsung. Jadi kalau membongkar dulu saya butuh waktu yang lama untuk mengerjakan gitu. Selain itu, pelajaran apa yang membuat kakak mungkin kakak merasa tidak cocok di jurusan ini? Pelajaran ekonomi kan perawatan Al-Quran. Nah, di Nobel itu ada yang bilang dalam materi hidrolik sama fundamental engine sama powertrain. Nah itu kayak bagian-bagian mesin yang ada di dalamnya yang harus kita ketahui semua, mulai dari bagian kecil, besar, terbesar,
itu harus kita pahami semua cara kerjanya, apalagi para komponen engine itu kayak wah banyak sekali part-part yang harus disiapkan. Saya tidak punya basic dan ada basic tapi basic dasar dan kalau untuk mendalaminya dalam itu tuh susah. Oke, banyak ya kak seperti pelajaran yang karena mungkin kakak baru mendapatkannya juga di dunia kampus. Iya. Sebelum itu tidak pernah ya? Pernah sih, tapi hal dasarnya di musikku yang di luar mungkin kalau musik banyak part-partnya di dalam. Oke, dan saya ingin tahu apa saja kegiatan yang kakak sukai baik di kampus maupun di luar kampus. Kegiatan susah-susah dalam kampus aku diskusi sama teman-teman kelompok, terus di luar kampus itu juga ikut apa ya kegiatan yang sesuai hobi sama teman. Intinya kegiatan yang di luar itu hampir sama yang ada di kampus. Oke, dan saya ingin bertanya juga aktivitas apa yang membuat kakak merasa bersemangat atau menikmati waktu-waktu saat di kampus di jurusan sebelumnya. Saya ulang, aktivitas apa yang membuat kakak merasa bersemangat dan menikmati masa-masa di kampus di jurusan sebelumnya. Kalau semua kemudian itu masih biasa kak kalau pergi ke tempat kesenian kan itu sedih sekali karena kita mau coba hal baru bangsa, makanya kita sering memanggil saudara untuk datang ke sana. Ada orang sampai di sana ternyata ada suka dengan tempat itu sering-sering sama-sama. Oke. Hal yang paling membuat kakak aneh itu saat bergaul sama senior ya, karena banyak mendapatkan hal yang baru mungkin dari cerita-cerita. Cerita iya, tapi kalau soal banyak buat kampus juga ada, tapi tidak semuanya. Dan kalau boleh saya tahu, kalau sedang memiliki waktu luang, kakak biasanya lebih suka senang melakukan apa? Itu luar itu pergi main pasar, tangkis atau kawan kawan saya mengajak healing kemana intinya ya yang buat saya senang. Oke, healingnya kakak, liburannya kakak itu kalau lagi stres pergi healing ya, seperti kayak pergi ke alam atau gunung. Oke. Selain itu apalagi selain healing? Kayak apa ya, landing di rumah sama teman, terus kumpul sama teman-teman SMA, main bola juga biasa sama teman dekat rumah kan di belakang itu ada lapangan sedia. Jadi kalau teman-teman rumah lagi tak kerja lagi atau lagi bebas bekerja biasa main di situ, biasa bisa di luar juga sama main bulu tangkis juga tak biasa sama teman-teman. Oke, jadi menurut kakak apa yang apa kelebihan atau kemampuan yang paling menonjol dari diri kakak? Kalau boleh saya tahu. Kelebihan dan kemampuan Ya. dalam hal apa ini? Mungkin kemampuan dalam sehari-hari atau kayak ada hobi atau kemampuan atau bakat yang paling menonjol dari diri kakak yang kakak rasakan. Kalau yang saya rasakan itu kemampuan saya kayak bisa jago dalam teori soal coding Kakak cepat menangkap ya dalam hal-hal pelajaran. Oke. Dan mata kuliah apa dan kegiatan apa yang membuat kakak merasa kakak percaya diri? saya merasa percaya diri
termasuk kayak sih percaya diri banget kalau mata kuliah Indonesia sangat tekan yang bikin saya percaya diri itu kayak mata kuliah baru sih kayak itu bahasa Inggris kalau boleh saya kayak tahu kalau boleh saya tahu gitu mata kuliah umum kayak kewarganegaraan, contohnya bahasa Indonesia, agama. apa yang membuat kakak percaya diri tentang pelajaran itu? Karena itu membuat saya percaya diri karena kan itu pelajaran ada pada masa-masa SMA yang kayak berulang-ulang kembali materinya begitu, makanya saya percaya diri kepada mata kuliah umum yang hanya saya dapatkan pada saat kuliah. Makanya saya menyukai kuliah umum itu karena materi yang sudah berulang-ulang dan sudah terekam 2 tahun. Oke, baik. Dan saya ingin bertanya, kakak anak keberapa dari berapa saudara? Saya pertama dari 4 saudara. Dengan siapa saja kakak tinggal saat ini dan mungkin kakak tinggal di kos atau di rumah keluarga? Kalau saya pun saya tinggal di rumah sama orang tua sama adik. Memang orang di sini. Orang Makassar asli ya. Di sini. Oke. Dan kalau boleh saya tahu, apa pekerjaannya orang tua kakak, mulai dari ayah dan ibu? Ayah itu bekerja sebagai dosen dan ibu dosen berkuliah di Magetan, Banyuton. Terus kalau ibu di rumah saya urus Rumah tangga ya? ya. Jadi ini kalau di rumah itu ayah sangat sibuk ya, jarang di rumah. Iya Pak. Karena di rumah itu kan kalau misalnya ada di rumah pasti sibuk dengan laptopnya sampai dengan materi-materi yang diuji dari profesor. Dan saya ingin bertanya, bagaimana hubungan kakak dengan ayah ibu, orang tua kakak? Kalau itu sih baik ya, tapi kalau dengan ayah itu kayak komunikasi lah, maka dia Sibuk sibuk ya? karena dulu di rumah ya lebih cocok komunikasinya itu sama ibu ya, karena dia yang terus ada di rumah dan Kalau dengan saudara-saudara bagaimana komunikasinya? kalau saudara sih bagus sih kan, tapi kadang juga selisih paham, tapi saya biasa mengalah lah. Ya, sebagai kakak ya. Ya. Kalau saudara kakak itu berapa laki-laki berapa perempuan kalau boleh saya tahu? Keluarga saya 3 laki-laki dan yang terakhir Anak pertama ya. ya, Oke, siapa yang paling sering berdiskusi di antara dua itu dan dengan ketika membicarakan tentang masa depan? kalau rumah sama saudara. Ya, siapa yang paling sering berdiskusi dengan kakak ketika membicarakan masa depan? Mungkin ayah, mungkin ibu, atau siapa? Keduanya sih Kak, Tapi kakak paling sering berdiskusi tentang masa depan itu dengan siapa? sama ibu. Kalau apa-apa kan itu biasa kayak menambahkan dia. Kalau bapak itu orangnya kayak Melo, gimana kau suka di situ. Dia cuma menambahkan apa plus minusnya yang saya lakukan. Oke, baik. Dan saya ingin bertanya, mata kuliah apa yang kakak sukai dan mengapa? Kalau yang saya jalani selama 2 semester ini mata kuliah Pancasila pengembangan negara, karena itu mata kuliah gampang menjelaskan kayak kan gimana itu kayak Pancasila tentang Indonesia bagaimana, terus materinya juga sudah berulang-ulang nih saya dapatkan dari SMP dan SMA, jadi kayak hanya bilang terekam di memoriku tentang apa gambarannya itu pelajaran tersebut kuliah tersebut. Oke, dan mata kuliah apa yang menurut kakak paling menantang, yang paling susah? Mata kuliah yang paling susah itu mata kuliah Madinah sih Kak. Kayak
semester. Oke. Dan bagaimana perkembangan akademik kakak selama kuliah sejauh ini? Perkembangan akademik itu bagus. Kemarin semester 1 kemarin saya dapat semua, walaupun ada 5 mapel dapat. Tapi untuk semester ini hampir sama juga, PK-nya juga hampir sama, cuma ada dapat B+ Dari kakak ini kalau dibilang dari segi hasil nilai itu sangat memuaskan ya, tapi mungkin agak kurang cocok dengan jurusannya. Tapi kalau dari segi hasil itu sangat memuaskan. Iya, kalau dari hasil memuaskan, cuma dari kayak apa yang dirasakan di dalam Iya. situ itu kurang. Karena merasa kurang cocok. Iya. Jadi kayak tetap ingin pindah jurusan. Tetap ingin punya jurusan dan semoga jurusan Kalau yang boleh tahu reaksi dari orang tua itu seperti apa pas kakak menceritakan kakak ingin pindah jurusan? reaksinya ini kayak pertama kaget, kenapa begini, terus saya jelaskan, terus dia juga tambahkan penjelasannya, pendapatnya yang tolong saya untuk masuk ke jurusan. Jadi dia dia bantu terbuka pikiranku untuk masuk ke jurusan ini, dan insya Allah kalau lancar makanya kan bisa dikatakan bapak dulu kan kantor itu orang tuh anak magang dari kampus tersebut. Jadi kalau pindah di jurusan itu kayak ada lah sedikit privilege ya dari bapak. Ada sudah tempat lah untuk kemana ke situ, sudah ada nih tempat kan. Sudah ada gambaran Iya. kalau di jurusan akuntansi. Oke. Terus saya ingin bertanya lebih jauh lagi. Setelah lulus, kira-kira apa yang kakak bayangkan dan akan kakak lakukan? Seperti bayangan apa sih kalau lulus? Setelah lulus karena saya terutama mau cari kerja dulu, kemudian Atau mungkin mau magang dulu atau langsung kalau magang itu kan sementara kita kuliah opsional ya? opsional. Jadi kalau saya lulus itu kayaknya langsung kerja dulu, karena kan yang dari magangnya itu kan biasa kalau keuangan kita bagus atau bagaimana kita langsung bisa tanda tangan untuk melanjutkan kerjaan tersebut setelah kita lulus wisuda. Oke, jadi langsung mau cari kerja ya. Kalau boleh saya tahu rencananya itu kan ini cepat jurusan akuntansi ya. Rencana kerja itu di mana? Rencana kerjanya Dan itu kayak jabatan apa yang kakak inginkan di pekerjaan itu? dan itu kayak paling saya pikir itu kayak sebagai manajer keuangan, kita jadi tim audit ya, semua apa yang dalam satu tempat tersebut juga tiga persatu apa sekolah bisa juga sepertinya kita saya punya posisi kemudian kalau untuk dan dasar paling direktur itu kayaknya kayak masih berhalangan, yang di bawahnya waduh Baru ada kayak hayalan. ya, di bawahnya misalnya. Dan saya ingin bertanya juga, apa yang kakak sudah miliki gambaran karir dan masih ingin mengeksplorasi berbagai pilihan? Kakak memiliki gambaran karir atau masih ingin mengeksplorasi berbagai pilihan? Kakak sudah fix dengan ini atau masih ingin mencoba hal-hal yang baru? Untuk ini kak, saya bismi untuk masuk di program ini. Sudah yakin ya dengan jurusan ini? Sudah tidak. Apalagi dapat dukungan dari orang tua dan bapak juga seorang akuntan. Ya, sudah tidak mau lagi pindah-pindah, cukup
sudah yakin. Oke, baik. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, bidang pekerjaan atau profesi yang saat ini kakak paling menarik menurut kakak dan mengapa? Coba jelaskan alasannya. Profesinya itu kayak jadi auditor mungkin. Auditor. Oke. Terus alasannya? Alasannya sih kayak suka sih kayak lihat orang itu audit begitu. Kan orang kalau audit itu kan pergi gitu kayak di daerah dan menutupi biasa di tempat. Jadi kita juga dapat billingnya, dapat juga kerjanya, dapat juga cepet. Jadi kayak ada semua lah untuk merekrut kembali orang. Oke. Terus saya ingin bertanya, apakah kakak masih memikir rencana melanjutkan studi setelah lulus? Mungkin S2 dan mengapa? Atau langsung kerja? Kalau S2 sih kayaknya enggak sih lah, kayaknya sampai level masuk kerja saja. Karena merasa kayak capek berapa tahun belajar tuh sekarang juga sudah capek nih ya. Nggak tahu sih kalau kedepannya, tapi kalau untuk sekarang itu begitu. Sejak kapan kakak mulai tertarik dan pada bidang profesi tersebut? Sebenarnya sih sejak awal sih itu yang bilang itu cuman rezekinya kan lulus di tempat lain kan, jadi saya mengulang tahun ini lagi untuk coba dan alhamdulillah lulus pada tahun ini. Oke. Dan sejak kapan kakak mulai tertarik pada bidang atau profesi tersebut? Salah. Apa yang membuat tertarik pada bidang pekerjaan atau profesi tersebut? Membuat saya tertarik itu paling untuk karir kerjanya ke masa yang akan datang sangat banyak pasti dibutuhkan seperti lulusan vokasi begitu bisa bekerja di mana saja. Oke, dan seberapa yakin kakak dengan pilihan karir kakak saat ini dan mengapa? Seberapa yakinnya itu mungkin 80% lah, karena 20% itu kayak masih khawatir, masih rasa-rasa itu karena kan saya juga ini baru mau masuk jalan itu sipil, jadi mungkin 80 misalnya lebih serasa toh kan ini baru mau masuk. Jadi Oke, dan saya mau bertanya, siapa yang biasanya menjadi tempat kakak berdiskusi tentang rencana hari dan masa depan selain orang tua? selain orang tua biasa juga ada teman, ada tante, Lebih ke teman dekat ya, kalau berdiskusi tentang ya lebih ke teman dekat sih, atau dia juga mungkin dia juga sebenarnya berada di jurusan sama tapi berbeda kampus, jadi kan saya bisa tahu apa yang dia lakukan selama studi tadi ini, jadi ada gambaran itu untuk apa yang akan dilakukan nanti. Oke, jadi kayak meminta saran-saran ya dari teman-teman yang di jurusan akuntansi. Oke, apakah orang tua kakak memiliki harapan atau pilihan karir tertentu untuk kakak atau tidak? Dia punya impian mungkin untuk kakak. Harapannya sih dia mau saya sukses dan di masa suksesnya itu membahagiakan orang tua. Atau ada pilihan karir tertentu yang yang disuruh dari orang tua? Ada ya, kalau tidak itu kayak dari saya sendiri tidak bisa. Bagaimana perasaan kakak terhadap harapan tersebut? Saya Yang diberikan orang tua. harapan tersebut itu sangat senangnya karena kan sama juga edukasi kita support ini dari keluar kan, jadi kayak insya Allah Memiliki tantangan. ya insya Allah lancar di depannya. Kenapa
feeling dengan apa yang aku lakukan dan apa yang aku rasakan. seperti kayak langsung harus serius atau terpressure tidak ada ya? Nah, kalau terpressure ada nggak? Kalau serius sih mungkin ada. Ya karena kan saya diharapkan saya harus lebih serius lagi untuk kedepannya. Oke. Siapa yang biasanya menjadi tempat kakak untuk diskusi tentang rencana saya ulang. Apa rencana teman-teman kakak pernah mengaruhi cara kakak memikirkan pilihan karir? Kalau teman-teman, Ya rencana teman-teman. kalau rencana teman-teman sih soal dari situ pengaruh itu nggak ada sih, karena saya sendiri yang memilih dan tambah support dari orang tua saya. Oke, apakah kakak pernah tertarik pada suatu bidang pekerjaan karena melihat teman kakak? Bisa diceritakan mungkin? Mungkin kakak tertarik di bidang ini kan melihat teman-teman kakak berada di situ, langsung tertarik itu. Kalau teman sih nggak ada ya. Kalau keluarga mungkin ada, karena kan keluarga itu banyak yang ambil urusan kayak saya. Oh, saya lihat ini apa nih kayak dari nikmati sekali kerjanya gitu kayak. Iya memang iya nggak santai, tapi kan setidaknya kita kerjakan apa yang kita sukai. Dan kalau ikut soal upah mutu itu kayak kayaknya saya tertarik sih, karena kan saya itu orangnya kayak apa ya, nggak mau berkegiatan lain, berkegiatan di luar kan. Kalau yang pekerjaan begini kan kita selalu dalam ruangan mau santai karena itu. Apakah teman-teman kakak mendukung pilihan karir yang kakak ambil saat ini? Nah, teman-teman saya lain mungkin sudah mereka bilang mungkin ini tempat sekarang bisa lagi kembang. Oke, saya ingin bertanya lagi. Selain orang tua dan teman, siapa lagi yang paling menarik keputusan kakak untuk mengenai karir atau masa depan? Misalnya dosen, kakak tingkat mungkin, atau kakak tertentu? Ada kakak tertentu? Ada tingkat sih jangan, dosen juga jangan. Cuman biasa ada juga teman dari Hongkong dan Singapura, karena kan dia bilang saya mau masuk teknik mesin tuh, baru dia bilang terus bapak itu untuk orang akuntansi, mau kau cari kerja di jurusan akuntansi gampang kalau kasih masuk. Ya begitu ya dorongannya kayak masuk di dalam masuk di akalku pas nanya begitu. Oh iya aku orang akuntansi banyak channelnya bisa bantu masuk kalau sudah kuliah masuk kerja. Oke, saya ingin bertanya juga, apa yang menurut kakak menjadi hambatan besar dalam merencanakan karir? Hambatan besar itu yang pertama adalah konsisten. Saya kalau mau konsisten itu kan harus konsisten ke apa yang mau dilakukan ke depannya. Terus saya ini merasa biasa plan kali terus bingung, itu yang menjadi hambatan utama. Dan apakah ada hal yang membuat kakak masih ragu dan bingung mengenai pilihan karir saat ini atau tidak ada? Dari keputusan saya ini saat ini sudah bulat untuk memasuki tempat tersebut. Informasi atau pengalaman apa yang membuatmu masih kurang sehingga membuat belum yakin dengan pilihan karir? Kalau itu sih kayaknya dari Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Saya sangat apresiasi ceritanya kakak dan saya sangat amazed dengan cerita kakak. Karena saya kan ini semua